Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, kita lanjutkan di antara khasais ahli sunnah pada sisi yang ketiga, yaitu tentang khasais ahli sunnati fil amal, ciri khas ahli sunnah di dalam amal mereka. Wa yutamatsalu dzalika, qala al-muallif hafizahullah, wa yutamatsalu dzalika fi ijtima'il jawanibi at-taliyati fihim wa in kana yashtariku ma'ahum ghairahum fi ba'dihha. Digambarkan tentang dzalika dalam masalah khasais ahli sunnah, dalam masalah amal itu fi ijtima'il jawanibil at-taliyati fihim, dalam ijtima' berkumpulnya sisi-sisi berikut ini pada mereka. Artinya amal ditinjau dari sisi amalan tadi, maka sifat-sifat yang akan dijelaskan itu ada pada ahli sunnah. Dan ini terkumpul sifat ini pada sifat ahli sunnah dalam masalah beramal. Wa in kana, meskipun yashtariku ma'ahum ghairahum, meskipun sisi kekhususan ini akan ada kesamaan bersama yang lain fi ba'dihha, pada sebagian, bukan pada semua. Karena itu ahli sunnah terdapat ciri dalam masalah amal ini pada semua perkaranya. Meskipun sebagian perkara dari ciri khas ini mungkin dimiliki oleh kelompok-kelompok selain ahli sunnah. Taib. Yang pertama, ahli sunnah itu dalam masalah amal istimraruhum ala manhajil haq wa thabatuhum alaihi, kama jaa wasfuhum fi hadithi Thawbana radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Rawahu Muslim, akhrajahu Muslim fi kitabil imarat. Disebutkan ciri khas ahli sunnah yang pertama adalah istimraruhum ala manhajil haq, bahwasanya ahli sunnah itu senantiasa ala manhajis salaf, ala manhajil haq, di atas manhaj yang hak, wa thabatuhum alaih, dan mereka teguh di atas manhaj ini. Ini tampak pada manhaj ahli sunnah di setiap zamannya, di mana ahli sunnah itu senantiasa istiqomah, terus menerus dan sabat, teguh di atas manhaj tersebut, manhaj yang hak itu. Kama jaa wasfuhum fi hadithi Thawban, sebagaimana disebutkan tentang sifat mereka dalam hadis Thawban radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun, akan senantiasa ada sekelompok min ummati, dari umatku, zahirina al haq, yang tegak
di atas al-haq, tegak, diberikan kemenangan, teguh di atas al-haq. Bagaimana sifat mereka di atas kebenaran tersebut? La yadur man khadalhum, di mana tidak membahayakan mereka orang-orang yang menghina mereka. Wala man khalafahum, tidak juga memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta yati amrullah, sehingga datang hari kiamat. Wahum kadzalik, dan mereka senantiasa berada di atas al-haq tadi. Inilah gambaran yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ahli sunnah, di mana akan terus ada sekelompok dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka adalah ahli sunnah. Bagaimana bentuk ahli sunnah kita katakan dimaksud oleh Nabi? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dhahirina alal haq. Mereka itu senantiasa istiqomah, teguh di atas kebenaran. Apakah hanya sementara? Tidak. Hatta yati amrullah, sampai datang hari kiamat. Wahum kadzalik, dan mereka tetap teguh di atas kebenaran itu. La yadur man khatalam, tidak membahayakan orang yang menghina mereka. Tidak pula wala man khalafahum dalam riwayat yang lain, dan tidak memudaratkan mereka juga orang-orang yang menyelisihi mereka. Ini menunjukkan bahwasanya tegak di atas kebenaran ini akan mendapatkan gangguan-gangguan, cobaan-cobaan. Tampak pada kalimat la yadurruhum man khadalahum. Tapi cobaan-cobaan tersebut tidak menjadikan mereka gundah, tidak menjadikan mereka kemudian dalam arti menyimpang dari jalan yang hak. Karena Nabi menyebutkan hatta yati amrullah. Jadi cobaan ini terus akan datang sampai hari kiamat kepada ahli sunnah, dan ahli sunnah wahum kadzalik. Dengan cobaan-cobaan tersebut mereka senantiasa berada di atas kebenaran. Ini menunjukkan keistiqomahan ahli sunnah di atas manhaj yang hak, dan teguhnya mereka di atas manhaj yang hak. Baik, kita lanjutkan. Sanian, yang kedua, bahwasanya ahlus sunnah dalam amal mereka adalah al-ijtima'u ala sunnati wal ittifaqu ala al-haq. Mereka itu berkumpul, sepakat. Ahlus sunnah itu dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada, mereka tetap berada di atas sunnah. Wal ittifaqu ala al-haq, dan mereka sepakat di atas kebenaran. Lihat apa yang disepakati dalam akidah oleh ahlus sunnah di masa sekarang juga disepakati oleh kalangan ahlus sunnah di masa-masa para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ini menunjukkan ahlus sunnah itu al-ijtima', mereka benar-benar berkumpul, bersatu di atas sunnah, di atas kebenaran. Meskipun masa dan hidup mereka berbeda-beda masanya, tempat mereka hidup pun berbeda-beda, satu dengan yang lain tidak saling berjumpa, sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Abdul Mudzaffar As-Sam'ani rahimahullah tentang masalah ini. Ini satu di antara abyanud dalil yang paling jelas bahwasanya ahlus sunnah itu di atas al-haq, dengan tampaknya apa yang dipegang ahlus sunnah pada setiap zaman dan tempat yang berbeda-beda tetap di atas sunnah, di atas kebenaran, dan tidak berubah. Apa yang diyakini tentang masalah tauhid di zaman para sahabat, para tabi'in, demikianlah apa yang menjadi keyakinan ahli sunnah pada masa sekarang ini. Dan ahli sunnah dalam beramal juga wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Mereka senantiasa tolong menolong di atas kebaikan, taqwa, dan juga ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian, agar kita bertolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan.
Beda kita lihat kelompok-kelompok yang lain. Mereka bersepakat bahkan di atas satu bentuk kesesatan. Bahkan mereka bersepakat untuk melawan satu kebenaran yang datang dari nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Ahlus Sunnah tidak demikian, tidak sebagaimana mereka. Dan Ahlus Sunnah senantiasa tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Wa qad athmara hadha wujud al-ijma', dan hal ini berkumpul di atas kebenaran, sepakat di atas al-haq, di atas sunnah, saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan ini. Wa qad athmara, sungguh dia telah membuahkan. Hadza, sikap seperti ini membuahkan apa? Wujudal ijma', adanya kesepakatan Ahlus Sunnah di setiap zaman di atas akidah yang hak, di atas sunnah, di atas tauhid, di atas manhaj yang hak. Fa Ahlus Sunnati yazinuna bihadhil usuli thalathah. Karena itu Ahlus Sunnah senantiasa terhias dengan 3 pokok. Apa pokok pegangan mereka? 3 pokok pegangan mereka yaitu Al-Kitabu was Sunnatu wal Ijma'u. Kitab Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dan ijma' para ulama ahli sunnah. Jami'u ma alaihi nas min i'tiqadati wa aqwalin wa a'malin, min i'tiqadatin wa aqwalin wa a'malin batinatin wa dhahiratin. Mereka semua manusia-manusia tersebut yang ijma' semua, artinya Ahlus Sunnah itu kita dapati mereka semua berada ma alaihin nas, tidak berada di apa kondisi manusia di zaman mereka, tidak. Baik masalah keyakinan, mereka tetap tegak di atas Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Wa aqwalin wa a'mal, dan demikian dalam masalah ucapan dan juga perbuatan, secara zahir ataupun batin. Karena keyakinan dalam masalah amalan ada yang zahir dan ada yang batin. Makna aqwal, perkataan yang batin adalah ucapan hati, maksudnya niat. Aqwalu batinah adalah maksudnya adalah niat. Aqwalu zahirah, dan ucapan yang zahir adalah amal ucapan lisan, membaca Al-Quran dan seterusnya, sebagaimana telah kita jelaskan. Amalan yang batin adalah amalan hati, yaitu seperti tawakal, mencintai Allah, takut kepada Allah, ta'zimullah, mengagungkan Allah dan seterusnya. Adapun amalan zahir yaitu amal-amal badan, kita sujud, sholat dan sebagainya. Baik. Maka Ahlus Sunnah tidak mengikuti kondisi manusia, tapi mereka senantiasa tegak di atas Al-Quran dan Sunnah dan ijma' Ahlus Sunnah, para ulama mereka. Taib. Yang ketiga, Ahlus Sunnah adalah al-qiyamu biwajibil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari, kama wasafahumullahu bidzalika fi qaulihi ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun wa yakunu ala ma
tujibuhu syari'atu bil yadi thumma bil lisani thumma bil qalbi taba'an lil qudrati wal maslahati wal hikmati hilafan lil mu'tazilati wal khawariji wa kathirin min ahli al ahwa'i alladzina yukhalifuna ta'alim syari'ati fi hadha fayarawna anna al-amra bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wan nahyi anil munkari huwal khuruju ala al-a'immati wal jamaah. Baik. Yang ketiga, Ahlus Sunnah itu dalam amalan mereka al-qiyam biwajibil amri bil ma'ruf, melaksanakan kewajiban berupa amar ma'ruf wan nahyi anil munkar, merintah orang berbuat kebaikan, wan nahyi anil munkar, dan mencegah orang untuk berbuat munkar. Kama wasafahumullahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka bidzalika, dengan sifat tersebut, fi qaulihi ta'ala, dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang diutus untuk semua manusia, ta'muruna bil ma'ruf. Bagaimana kalian bisa menjadi manusia yang terbaik, umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian senantiasa memerintahkan kepada perbuatan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang berbuat munkar. Dan perkara yang paling ma'ruf dari perkara yang ma'ruf adalah tauhid, dan perkara yang paling mungkar dari perkara-perkara yang mungkar adalah kesyirikan. Karena itu ciri Ahlus Sunnah, amar ma'ruf nahi mungkar mereka tampak dengan senantiasa mengingatkan manusia kewajiban bertauhid dan mengingatkan kepada manusia tentang larangan tauhid, larangan syirik. Wa tu'minuna billah, dan kalian senantiasa beriman kepada Allah. Ini tampak dalam bentuk keimanan yang benar, akidah yang benar tentang tauhid al-uluhiyah, rububiyah, tauhid al-asma wa sifat, di mana kebenaran dalam akidah ini hampir-hampir kita dapati ada saja penyimpangan-penyimpangan dari selain ahli sunnah. Masalah tauhid rububiyahnya lah, tauhid uluhiyahnya, atau tauhid al-asma wa sifat. Ahli sunnah tidak demikian. Mereka senantiasa benar dalam iman mereka kepada Allah, baik dalam sifat rububiyahnya, uluhiyahnya, ataupun al-asma was sifat. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum, dan sekiranya ahli kitab itu mereka beriman, lakana khairan lahum, niscaya sikap ini lebih baik bagi mereka dibandingkan dengan sikap kufur mereka selama ini. Memang benar, minhumul mu'minun, di antara mereka sebagian kecil beriman, termasuk orang-orang yang beriman. Tetapi wa aktsaruhumul fasikun, kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik yang keluar dari agama yang hak. Wa yakunu, dan dikatakan oleh mu'allif, wa yakunu ala ma tujibuhu syari'atu bil yad, dan terjadinya amar ma'ruf nahi munkar itu alamat tujibu, sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh syariat. Ada yang dengan bilyat, dengan tangan, amar ma'ruf nahi munkar, mencegah, memerintah orang berbuat ma'ruf untuk dengan tangan, seperti sikap para penguasa, tentara, kemudian para algojo yang diperintahkan oleh para amir, para penguasa, untuk memberikan hukuman-hukuman cambukan kepada mereka yang berzina dan sebagainya. Summa bilisan, kemudian syariat juga mewajibkan untuk amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama, para khutbah,
di mimbar-mimbar menasihati manusia agar mereka bertauhid dan menjauhi kesyirikan, agar mereka menjalankan sunnah dan menjauhi bid'ah. Ini tugas para ulama dan orang-orang yang berilmu yang lain. Tsumma bil qalbi, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar dengan hati. Bagaimana? Kata para ulama, nahi mungkar, bentuk nahi mungkar, mencegah kemungkaran dengan hati adalah menampakkan kebencian, menanamkan atau menampakkan, memunculkan kebencian dalam hati dan menampakkannya di wajah, kebencian kepada kemungkaran tersebut. Ini yang dimaksud, yaitu mencegah kemungkaran dengan hati. Dan tidak boleh lebih dari itu. Artinya tidak boleh hati seorang itu tidak sama sekali cemburu, marah dengan terjadinya kemungkaran yang dilihat olehnya. Maka wajib bagi seorang itu menampakkan kebencian kepada kemungkaran dan menampakkan kesukaan di wajahnya kepada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Walaysa waru'a dzalika habbatu hardal minal iman. Dan sekiranya seorang melihat kemungkaran, hatinya tenang saja, tidak ada tampak kebencian dan sebagainya di dalam hatinya, maka itu tanda tidak adanya iman di dalam hati di masa tersebut. Taib. Maka perintah beramar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan, dengan lisan dan dengan hati ini taba'an lil qudrati, disesuaikan dengan kemampuan, wal maslahah, dan kemaslahatan, wal hikmah, wal maslahati wal hikmati, disesuaikan dengan hikmah. Maka ada yang misalnya jika seorang itu bisa berubah dengan sikap keras dalam lisan, misalnya menegurnya dengan sikap keras, itu adalah bisa merubah seseorang, berarti merubah seorang dengan sikap keras sehingga dia berubah, itu adalah hikmah. Tapi asal daripada nasihat amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah dengan bilutf, bilhilm, dengan lemah lembut, birif, dengan lemah lembut. Terlebih sekiranya lemah lembut itu bisa merubah keadaan menjadi baik. Bisa seorang yang berbuat mungkar meninggalkan kemungkaran tersebut. Maka dilihat kemampuan masing-masing orang berbeda-beda. Para umaro, para polisi, tentara, para algojo, mereka punya kemampuan untuk merubah dengan tangan, tentunya dengan sesuai tujibus syariah, tuntunan apa yang diwajibkan oleh syariah. Tidak boleh kemudian melihat orang berbuat kekufuran di jalan langsung penggal leher, tidak benar. Ini bukan cara-cara syariat. Atau melihat orang berbuat mungkar langsung dipukul, ditempeleng dan sebagainya, ini tidak benar. Jadi tidak sesuai dengan hikmah. Dilihat juga dengan maslahatnya. Jika maslahatnya seorang itu terkadang diam dan mencegah dengan kemungkaran dengan hatinya, maka sebagaimana kejadian pada masa Syekhul Islam Ahmad Al-Harrani, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di mana ada orang minum-minum, tentara Tartar yang minum dan mereka muslim dan dalam kondisi mabuk. Maka dikatakan kepada Syekhul Islam, kenapa engkau tidak tegur mereka, wahai Syekh? Maka dikatakan oleh Syekhul Islam, mereka dalam kondisi mabuk itu lebih baik dibandingkan mereka sadar dan membunuh nyawa-nyawa kaum muslimin. Demikian dikatakan. Maka dilihat maslahat dan itu hikmah. Berbeda sikap khilafan lil Mu'tazilah wal Khawarij. Manhaj tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar ini berbeda dengan manhajnya Mu'tazilah dan kaum Khawarij. Di mana wa katsir min ahlil ahwa, dan berbeda dengan kebanyakan orang-orang yang ahlul ahwa. Siapa ahlul ahwa? Ahlul bidah, alladzina yukhalifun ta'alim asy-syari'ati fi hadza, yaitu dari orang-orang yang menyelisihi
pengajaran-pengajaran syariah, pengajaran Islam dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana menurut orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij? Mereka memiliki pandangan fayarawna annal amru bil ma'ruf. Mereka beranggapan bahwasanya yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu adalah yaitu kita tersenggol tadi. Tape. Ya. Fayarawna annal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah serta ahlul ahwa yang lainnya sebagian mereka itu melihat yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu huwal khuruju alal a'immati wal jamaah, yaitu memberontak kepada penguasa al-a'immah, para penguasa wal jamaah, dan memberontak kaum jamaah kaum muslimin. Ini anggapan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Siapa orang-orang Khawarij di zaman ini? Banyak. Termasuk bentuk-bentuk Khawarij yang insya Allah pada tempatnya kita akan jelaskan. Di mana mereka adalah, ciri-ciri mereka adalah suka memberontak para penguasa. Memasang bom di mana-mana dan beranggapan itu adalah jihad. Ini adalah hal yang bid'ah dan menyelisihi syariat Islam. Baik, kita lanjutkan. Rabi'an, al-muhafadhatu ala salatil jum'ah wal jama'ah li'anna dzalika min a'zami sya'airil islami wa ta'atillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika. Ahlus sunnah itu senantiasa menjaga sholat Jum'ah wal jamaah ma'al muslimin, bersama kaum muslimin, wa immatihim, dan bersama imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Maka tidak boleh jadi sholat Jum'ah dan berjamaah itu menyendiri dari kaum muslimin, memisahkan diri, tidak boleh. Dan harus bersama pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Artinya dari sisi waktu dan pelaksanaannya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh para penguasa. Tidak boleh menyelisihi mereka dalam hal apa yang ditetapkan oleh para penguasa dalam masalah waktu sholat dan seterusnya, sebagaimana ini dirajihkan oleh sebagian para ulama ahli sunnah. Kenapa harus menjaga ahli sunnah itu sholat berjamaah dan sholat Jumat? Li'anna dzalika min a'zami syairil Islam, karena itu satu di antara ajaran-ajaran Islam yang paling agung. Wa ta'atillahi wa rasulih, dan karena sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Fi dzalika, dalam masalah salat Jumat dan salat jamaah dan salat Jumat. Karena itu adalah merupakan perintah dari Allah dan perintah dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijaga salat Jumat dan salat berjamaah bersama kaum muslimin dan tidak memisahkan dari mereka. Dan bersama imam-imam atau pemimpin kaum muslimin. Taib, khamisan, yang kelima.
iqamatul haji wal jumu'i wal a'yadi ma'a wulati umuril muslimin abraran kanu am fujjar wa ya'takiduna wujuba iqamati hadhihi sya'air ma'a wulatil muslimin wa ta'atuhum wa ta'atihim bil ma'rufi imtithalan li amrillahi wattiba'an li wasiyati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa tahqiqan li jam'il kalimati wal ibti'adi anil furqati wal khilaf. Wajibnya menegakkan, melaksanakan haji wal jumu'i dan salat Jum'ah wal a'yad dan hari raya ma'awulati umuril muslimin bersama pemimpin kaum muslimin, ulat para penguasa yang mengurusi urusan umuril muslimin, urusan kaum muslimin, baik dia abrar kan, baik mereka adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang baik pemimpin tersebut, am fujjar, ataupun mereka adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang keji. Wajib tetap kita berhaji sesuai dengan izin mereka. Demikian pula hari raya bersama waktu yang ditetapkan oleh mereka. Tidak boleh bagi seorang menyelisih waktu yang ditetapkan oleh para penguasa. Demikian pula salat berjamaah atau salat Jumat bersama pemimpin kaum muslimin. Wa ya'taqiduna wujuba, dan ahli sunnah berkeyakinan wajibnya iqamati hadhihi sya'air, menegakkan syiar-syiar haji, salat Jumat, salat berjamaah, demikian pula hari raya atau berpuasa di bulan Ramadan itu ma'awulatil muslimin, bersama para pemimpin kaum muslimin. Wajib hukumnya. Wa ta'atuhum bil ma'ruf, dan mentaati mereka bil ma'ruf, dengan ma'ruf, atau kita baca wa ta'atihim karena dia mudhafun ilaih dari wujuba, wa ya'taqiduna wujuba ta'atihim, kita takdirkan demikian. Wa ta'atihim bil ma'ruf, dan wajibnya mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf dan tidak mentaati mereka dalam perkara yang batil. Ini kenapa? Imtithalan li amrillah. Kita berbuat demikian sebagai bentuk melaksanakan perintah Allah, wattiba'an li wasiyati rasulih, dan sebagai bentuk mengikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wa tahqiqan, bentuk aplikasi pelaksanaan yang sempurna li jam'il kalimah, untuk apa? Menyatukan kaum muslimin, jauh dari wal ibtiad, dan menjauhkan diri dari anil furqati wal khilaf, dari perpecahan dan perselisihan. Caranya demikian, tetap bersama, berhaji, sholat, mengadakan hari raya, berpuasa bersama pemimpin kaum muslimin. Karena ini perintah Allah dan wasiat Rasul. Cara untuk kita menyatukan, menjaga persatuan, dan untuk menjaga agar tidak terjadinya perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Lalu kenapa kalau seandainya pemimpin tersebut adalah orang-orang yang keji, sebagaimana sering kita dapati pemimpin-pemimpin kaum muslimin pada zaman-zaman yang ada, sebagian mereka adalah orang-orang yang keji, orang-orang yang tidak sama sekali mendukung Islam dan ajaran, dan tidak mendukung kaum muslimin, bahkan mendolimi kaum muslimin. Karena itulah, lihat apa yang dijelaskan oleh mu'allif
rahimahullah, wali anna al-wali al-fasiq la yajuzu al-khuruj la yajuzu al-khuruju la yajuzu al-khuruju alaihi lima yatarattabu ala dhalika minal fasadi wal fitani allati yanfalit yanfalitu biha al-amna wa yahsulu biha al-ikhlalu bi sya'airid-din wa diya'u al-huquqi wa iraqatu ad-dima'i. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa la'allahu la yakadu yu'rafu ta'ifatun kharajat ala di sultanin illa wa kana fi khurujiha minal fasadi ma huwa a'damu minal fasadi alladhi azalathu. Taib. Wali anna waliyal fasik. Kenapa kita mesti demikian seperti yang dijelaskan di atas ini? Mentaati waliul amri dalam masalah haji, berpuasa, mengadakan hari raya dan sebagainya, meskipun dia adalah wali yang fasik, wali yang fajir. Kenapa? Li'annal waliyal fasik, karena wali yang fasik, pemimpin yang fasik, pemimpin yang keji, la yajuzu al-khuruju alaihi, tidak boleh kita memberontak kepadanya. Kenapa tidak boleh? Karena syariat melarang, Rasulullah melarang. Sebagaimana dikatakan oleh para sahabat, anarfa'u asyawana, apakah boleh kami mengangkat pedang-pedang kami kepada pemimpin tersebut? Nabi mengatakan, la ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan salat. Kenapa tidak boleh dalam agama? Lima yatarattabu ala dzalika minal fasad, karena akan mengakibatkan munculnya berbagai al-fasad, kerusakan, wal fitan, dan fitnah-fitnah, allati yanfalitu biha al-amnu, yang dengan sebab kerusakan dan fitnah-fitnah ini musnahna, yang namanya keamanan, hilang keamanan, orang berbuat semau-maunya, munculnya pencurian dan sebagainya. Wa yasul biha al-ikhlal, dan akan terjadi malapetaka, kerancuan, penyimpangan, al-khalal, penyimpangan bi sya'airid-din, terhadap ajaran-ajaran agama. Wa diya'ul huquq, dan akan hilang hak-hak manusia karena orang berbuat semena-mena. Wa iraqatud dima, dan kalau memberontak itu akibatnya akan apa? Mengalirnya darah manusia. Padahal matinya seorang muslim, seorang mukmin tidak lebih baik dibandingkan kerusakan di seluruh muka bumi ini. Sehingga ini benar-benar Islam ingin menjaga yang namanya kehormatan dan darah seorang muslim. Sehingga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wala'allahu, kenapa demikian? Karena la yakadu yu'rafu ta'ifatun, hampir-hampir tidaklah diketahui satu kelompok dari kelompok sesat, kharajat ala di sultan, yang memberontak kepada penguasa, illa wakana, melainkan pasti yang terjadi apa? Fi khurujiha,
dengan sebab memberontaknya dia kepada penguasa tersebut terjadi apa? Minal fasad, berupa kerusakan-kerusakan ma huwa a'dham, di mana kerusakannya lebih besar minal fasadil ladzi azalatu, dibandingkan kerusakan yang ingin dia hilangkan. Artinya dengan kerusakan terjadi ketika seorang penguasa yang dolim tadi berkuasa, terjadi kerusakan, benar. Tapi kerusakan yang terjadi setelah adanya pemberontakan lebih besar dibandingkan kerusakan yang terjadi ketika penguasa yang dolim itu berkuasa. Sehingga Islam melarang pemberontakan. Kecuali jika memberontak kepada para penguasa itu sebab-sebabnya diantaranya jika kita melihat kekufuran yang sangat nyata, mereka meninggalkan sholat, membenci, membunuh kaum muslimin dan sebagainya dengan tangan-tangan mereka ketika kaum muslimin melaksanakan sholat dan sebagainya. Ya, ini kekufuran yang sangat nyata, kufuran bawahan. Jadi Islam tidak menghendaki kerusakan itu terjadi lebih besar dibandingkan kerusakan sebelumnya. Maka Islam melarang memberontak, meskipun yang berkuasa adalah penguasa yang zalim. Yang keenam, tapi mungkin kita cukupkan, cukup panjang ini videonya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan kami tidak jadi melanjutkan tentang masalah yaitu sebab-sebab penyimpangan, karena ini poin yang cukup penting untuk kita fahami dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua dalam masalah akidah dan manhaj ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kalian kesehatan, keselamatan dan taufiknya, hidayahnya dunia maupun akhirat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.